أيام دهركم نفعا ألا فتعظمون له. وقال صلى الله عليه وسلم إن في جسد مغرة إذا صلحت صلح جسد كله وإذا فسدت فسد جسد كله ألا وهي القلب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك الشاكرين الشاكرين. Saimin saibat keluarga Ramadan dalam penghuni surga yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat hidayah inayah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita pada malam hari ini dapat melaksanakan salat Isya berjamaah kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih. Besar harapan kita kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dengan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Bercerita tentang bab ibadah. Apa sih ibadah itu? Ada yang tahu apa ibadah? Apa ibadah? Apa ibadah? Ulun mau beribadah kepada Allah. Apa ibadah? Apa ibadah? Banyak orang menyebutkan kalimat itu tapi tidak mengerti dengan maknanya. Ibadah adalah dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya. Dikala seseorang itu dekat dengan Tuhannya, dia dinamakan ibadah dalam bentuk apapun. Antum sholat, merasa dekat dengan Allah, artinya antum ibadah kepada Allah, dekat. Antum mau berangkat kerja, doa sama Allah, ya Allah selamatkanlah hamba, ya Allah hamba akan keluar berangkat mencari rezekimu, ya Allah, merasa dekat dengan Allah. Itu artinya kerjaan antum menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ibadah itu bisa kita dapat dimanapun dan kapanpun. Bukan harus nunggu sholat, bukan harus nunggu zikir. Dimanapun dan kapanpun kita bisa menjadikan semua nilai hidupnya kita menjadi ibadah. Artinya menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil dari ibadah adalah pahala. Apa itu pahala? Pahala adalah bentuk perhatian Allah kepada kita. Jika dikatakan kita mendapatkan pahala yang besar, maka artinya Allah kita mendapatkan perhatian yang besar dari Allah. Kalau dapat pahala yang kecil, artinya perhatian dari Allah kecil. Ini salah, banyak yang salah arti, banyak yang salah maksud. Baik, kita lanjutkan. Jadi sekarang sudah mengerti makna dari ibadah dan sudah mengerti makna dari pahala. Artinya pahala itu begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Apa balasan dari atau lawan dari dosa? Lawan dari pahala? Dosa benar. Apa itu dosa? Ketidakpedulian Allah kepada yang tidak berdosa besar. Artinya Allah tidak peduli kepada kita. Kita bayangkan dulu gimana seorang anak yang buat salah sehingga orang tuanya tidak mau peduli sama dia. Kacau pikiran si anak, tidak ada arah. Mau gini salah, mau begitu salah, kacau hidupnya. Karena apa? Karena tidak mempunyai arah. Karena orang tuanya sudah tidak memperhatikan dia lagi. Tapi dikala orang tuanya memperhatikannya, maka si anak kembali ceria hati. Begitu juga dengan kita. Jika kita melakukan dosa, Allah seakan-akan tidak peduli dengan kita. Allah seakan-akan tidak mau mengurus kita lagi. Tapi saat kita mau kembali lagi kepada Allah, merasa dekat lagi dengan Allah, ibadah lagi kepada Allah, maka semua itu akan hilang dan digantikan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan ibadah, dia ingin mendapatkan pahala. Orang yang mendapatkan pahala tentu dia mempunyai cita-cita untuk masuk ke dalam surga. Orang yang melakukan dosa berarti dia akan masuk neraka. Ada apa di surga?
Ada apa di surga? Dan ada apa di neraka? Bingung lagi. Kenapa setiap ulun bertanya dia bingung? Ada apa di surga? Di surga itu ada ridhonya Allah. Ada apa di neraka? Neraka ada sukhtullah atau murkanya Allah. Jadi di surga, kenapa surga ini enak? Karena ada ridhonya Allah. Kenapa di neraka ini tidak enak? Karena ada murkanya Allah, ada sukhtullah yang membuat kita tidak nyaman di situ. Tidak satu frekuensi kita. Sehingganya kapan kita masuk surga dan kapan kita masuk neraka? Nunggu mati. Ya, nunggu mati dulu, ditimbang amalnya. Kalau amalnya lebih berat pahalanya, masuk ke dalam. Kalau lebih berat dosanya, masuk ke dalam. Itu tahapan orang umum. Itu orang umum yang mikir-mikir kayak gitu, itu orang umum. Ahli tarekat itu ngerti dengan kalimatnya Allah ini, dengan maksudnya Allah ini ngerti bahwa di surga itu hanya ada ridhonya Allah. Kapan kita akan masuk dalam surga? Nunggu mati. Kata ahli tarekat, ngapain nunggu mati? Toh sekarang kita juga bisa dapat ridhonya Allah. Dikala kita Anda mendapat ridhonya Allah, maka walaupun kita hidup di dunia sudah merasa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa. Apa doanya kita? Ilahi anta maksudi wa ridhokan ridhonya Allah. Dikala kita mendapatkan ridhonya Allah, berarti kita sudah seperti masuk surga. Bisa dipahami ya? Kalau tidak paham, keterlaluan capek-capek saya nerangkan gitu. Jadi orang ini dapat masuk surga nunggu nanti. Kalau pahalanya ini di dunia kita bisa menentukan. Saat kita mendapatkan ridhonya Allah, kita sudah kayak ada di surganya Allah. Belum nyampe sana udah pasti masuk surganya. Ya. Gitu. Wa ridhaka wa ridha. Makanya yang kita harap adalah ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah ini dititipkan ke siapa? Satu, kepada orang tua. Ridhullah fi ridhul walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada kedua orang tua, murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Lalu siapa lagi Allah titipkan kemana? Ridha dan sukhtunya Allah titipkan kepada guru. Dikala guru ridha kepada kita selaku muridnya, maka hakikatnya Allah telah ridha kepada kita. Jika Allah tidak ridha, jika guru tidak ridha kepada kita, melanggar apa yang diperintahkan oleh guru, maka hakikatnya dia telah mendapatkan sukhtullah, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kami kepingin masuk dalam surga, pokoknya masuk dalam surga. Kata surga, ente itu banyak dosa kotor, makanya harus dicuci dulu di neraka. Katanya Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kenapa orang-orang masih dimasukkan ke dalam neraka gitu? Iya, kalau dimasukkan ke dalam surga, aneh. Yang lain bersih, ente kotor. Makanya dilihat kotor tidak enak. Yang lainnya harum, ente ya tidak enak. Merasa tidak pede. Yuk, badannya bau, pakaiannya kotor, kumpul sama orang-orang bersih. Merasa nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Makanya harus dicuci dulu. Itu bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Ilahi antara maksudnya kita maksudnya Allah. Wa ridhaka madhul, kita dapatkan ridhonya. Saat kita dapat ridhonya Allah, kita hakikatnya sudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada anak yang dia tidak mengerti akan cinta orang tuanya. Orang tuanya menyuruh dia belajar. Nak belajar, nak belajar, nak. Si anak bilang, kayaknya orang tuaku yang paling jahat nyuruh aku belajar terus. Padahal
Nyuruhnya orang tua kepada anaknya belajar, tanda cinta dari orang tua kepada anaknya, agar anaknya berhasil, agar anaknya sukses. Tapi banyak di antara anak yang tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh orang tua. Ada juga si anak waktu mau makan telur, kata orang tuanya, "Nak, jangan makan telur. Kamu nggak boleh makan telur." Kata anaknya, "Jahat, nyabak, cuma telur." Orang tuanya tahu, kalau kamu makan telur, nak, penyakit gatal-gatalmu tambah parah. Makanya dilarang sama orang tuanya. Tapi karena si anak tidak ngerti, dianggapnya hal yang kecil. Cuma telur, tidak dilarang, tidak dikasih. Jadi seakan-akan orang tuanya itu tidak tampak cintanya. Oleh karena itu, kadang kita sebagai hamba Allah tidak ngerti. Allah ngasih musibah, Allah ngasih ini. Kayaknya kok nasibnya saya kayak gini ya. Tidak ngerti bahwa ini tanda cinta Allah kepada kita. Makanya di dalam kalimat munajatnya kita, setelah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, kita bilang apa? A'tini mahabbat. Ya Allah, berikan kepadaku pemahaman atau berikan kepadaku cinta yang dengan cinta itu aku juga mencintaimu. Wa ma'rifatan, dan memahamimu. Artinya kalau kita sambung, kita ilustrasikan, ya Allah, berikan kepadaku cinta yang dengan cinta itu aku mencintaimu, dan berikan aku pemahaman yang dengan pemahaman itu aku ingin memahami apa yang kau inginkan di Arhamar Rahim. Jika kita memegang munajat ini, dipegang benar sama itu, dan itu taruh di dalam hati bahwa apapun yang Allah berikan ini adalah yang terbaik, yang kita tuju hanya Allah, ikhlas untuk Allah, dan kita mendapatkan ridhanya Allah, serta mendapatkan cinta dan mencintai Allah, mendapatkan pemahaman dan untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah, maka kita hakikatnya sudah berada di surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, tidak usah panjang-panjang, karena besok masih ada lagi, dan nanti malam juga masih ada Ramadan ceria. Yang mau ikut Ramadan ceria sama-sama untuk menceriakan, sudah cukup kita di hari-hari yang lain sibuk dengan pekerjaannya kita. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri tengah malam satu kali, tidak banyak, satu kali. Man qama Ramadan, di malam Ramadan, imanan, iman kepada Allah, memang datang untuk menghadap kepada Allah, wahtisaban, kemudian dia menghitung, Allah, aku ini banyak dosa, takut dia, dan penuh pengharapan. Orang yang ihtisab ini mengharap, ngitung benar. Orang yang menghitung ini pasti berharap, dihitung ini kayaknya ini, punya harapan, punya rasa takut, berharap dan cinta. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka semua dosanya dari dia lahir sampai di hari ini diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu malam. Itu baru satu malam. Lalu bagaimana dengan dua malam? Lalu bagaimana dengan tiga malam? Lalu bagaimana sampai Ramadan full kita mendirikan salat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari kita bersama Allah, di malam harinya pun kita bersama Allah. Allah akan memeluk kita dengan kasih sayangnya, dan layaklah kita untuk masuk ke dalam surga Allah melalui pintu rayyan yang diimami baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.